unggul selisih gol, Milan geser Napoli. MU mode bantai, naik ke 6 besar. Lucas Hernandez diskors 2 laga di UCL. Laga penentuan nasib Xabi Alonso. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Indonesia versus Filipina pada laga grup C SEA Games 2025 digelar di 700th Anniversary Stadium. Garuda Muda tampil menyerang sejak awal, namun gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Filipina justru membuka keunggulan di injury time babak pertama. Otto Banatao menanduk bola hasil lemparan jauh Gavin Muens dan membawa timnya unggul 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini mengantar Filipina lolos ke semifinal, sementara Indonesia akan menghadapi Myanmar pada 12 Desember. Laga Udinese versus Genoa di Stadion Friuli berlangsung ketat sejak awal. Genoa memimpin lebih dulu setelah Ruslan Malinowski sukses mengeksekusi tendangan dari titik putih. Udinese menyamakan kedudukan di menit ke-60. Serangan balik disambar Jakub Piorski menjadi gol. Genoa kembali unggul 2-1 lewat Norton Kufi datang dari belakang untuk menuntaskannya di sisi jauh. Berkat hasil ini, Udinese berada di posisi ke-11 klasemen Serie A dengan 18 poin, sedangkan Genoa berada di posisi ke-14 dengan 14 poin. Torino versus AC Milan di Liga Italia digelar di Olimpico Grande, Torino. Tuan rumah memimpin lebih dulu pada menit ke-10 melalui penalti Nikola Vlasic. Torino menambahkan angka di menit ke-17 lewat Dusan Zapata yang menyelesaikan serangan cepat. Pada menit ke-24, tembakan Adrien Rabiot dari luar kotak penalti memperkecil ketertinggalan Milan. Babak kedua, Rossoneri menyamakan kedudukan di menit ke-67 melalui Christian Pulisic. Pemain Amerika Serikat itu kembali mencetak gol di menit ke-77 membawa Milan menang 3-2. Hasil ini mengantar Milan ke puncak klasemen Liga Italia dengan 31 poin. Torino tertahan di peringkat ke-16 dengan 14 poin. Wolves versus Manchester United di Liga Inggris berlangsung di Stadion Molineux. Tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-25 lewat Bruno Fernandes. Tuan rumah menyamakan kedudukan di injury time babak pertama melalui Jean-Rigner Bellegarde. Manchester United kembali memimpin 2-1 menit ke-51. Bola silang yang dituntaskan Bryan Mbeumo. Skor jadi 3-1 pada menit ke-62 lewat Mason Mount yang mencetak gol dari asis Bruno Fernandes. Menit ke-82, MU menambah 1 gol lagi melalui penalti Bruno Fernandes dan menutup laga jadi 4-1. Hasil ini menempatkan Manchester United di posisi ke-6 dengan 25 poin, sementara Wolves berada di dasar klasemen dengan 2 poin. Wolverhampton Wanderers dipastikan menempati posisi terbawah Liga Inggris saat memasuki periode Natal. Wolves belum pernah menang dalam 19 pertandingan beruntun. Musim ini, mereka baru mengumpulkan 2 poin dari 15 laga, termasuk 8 kekalahan beruntun. Kemenangan terakhir di Liga tercatat pada April musim lalu melawan Leicester City. Di bawah pelatih Rob Edwards, performa Wolves terus menurun dengan 4 kekalahan beruntun, termasuk 1-4 dari Manchester United dan 0-1 kontra Nottingham Forest. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa mereka bisa menjadi salah satu tim terburuk dalam sejarah liga. Bruno Fernandes tampil menonjol bersama Manchester United di Liga Inggris musim ini. Gelandang asal Portugal itu sudah mencetak 4 gol dan 6 assist. Hanya kalah dari Cristiano Ronaldo dalam hal jumlah gol Premier League untuk pemain Portugal. Menurut laporan Squawka, selain itu, Bruno menjadi pemain kelima sepanjang sejarah yang mencatat assist dalam 5 pertandingan tandang Liga Inggris beruntun, bergabung dengan nama-nama seperti Cesc Fabregas dan Mohamed Salah dalam 5 laga terakhir. Ia sudah menyumbang 6 assist, menegaskan perannya sebagai pengatur serangan utama Setan Merah di musim ini. Mason Mount mulai menemukan performa terbaiknya di Manchester United setelah sering absen akibat cedera lebih dari 50 pertandingan sejak datang ke Old Trafford. Mount kini tampil konsisten. Musim ini, ia sudah mengemas 3 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga Inggris. Lebih banyak dari total gol yang dicetaknya di masing-masing 2 musim sebelumnya, 2023-2024 dan 2024-2025, hanya 1 gol per musim. Data ini menunjukkan bahwa pemain berusia 26 tahun ini mampu memberikan kontribusi nyata ketika fit.
Seoul Central District Court menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada seorang wanita bermarga Yang karena memeras Son Heung-min menggunakan klaim kehamilan palsu. Berdasarkan laporan media Korea Selatan yang merujuk putusan pengadilan, Yang mengirimkan gambar USG dan meminta 300 juta won kepada Son, lalu kembali menuntut tambahan 70 juta won setelah ia bergabung dengan Los Angeles FC. Son melapor ke pihak berwenang sehingga Yang dan rekannya, Yong, ditangkap pada Mei lalu. Pengadilan juga memberikan hukuman 2 tahun penjara kepada Yong. Timnas Belanda akan menjalani 2 laga persahabatan sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Belanda KNVB mengumumkan bahwa Orange akan menghadapi Norwegia pada 27 Maret, lalu bertemu Ekuador 4 hari setelahnya. Kedua pertandingan digelar di Belanda, namun stadion masih menunggu konfirmasi resmi. Jadwal ini disusun setelah hasil undian Piala Dunia akhir pekan lalu menempatkan Belanda di grup F bersama Jepang, Tunisia, dan pemenang playoff Eropa. FIFA mengonfirmasi penerapan jeda 3 menit di pertengahan setiap babak pada seluruh pertandingan Piala Dunia 2026. Kebijakan ini diputuskan dalam pertemuan bersama pelatih dan pihak penyiaran, digelar bertepatan dengan acara pengundian turnamen. Penjelasan resmi di situs FIFA menyebut jeda tersebut berfungsi sebagai upaya perlindungan pemain untuk mengurangi resiko kelelahan dan suhu panas. Selain faktor kesehatan, aturan ini juga membawa dampak taktis karena pelatih dapat memanfaatkan jeda untuk memberi instruksi langsung dan menyesuaikan strategi selama pertandingan berlangsung. Klub Brugge resmi berpisah dengan pelatih Nicky Hayen hanya 2 hari sebelum menghadapi Arsenal di Liga Champions. Dalam pernyataan yang dirilis melalui situs resmi klub, Brugge mengonfirmasi penghentian kerjasama dengan Hayen yang sebelumnya sukses membawa tim merebut gelar Liga Belgia pada musim 2023-2024. Pelatih berusia 45 tahun itu juga memenangkan Piala Belgia dan Super Cup pada musim terbaru. Sebagai pengganti, Brugge menunjuk Ivan Leko yang kembali untuk menjalani periode keduanya bersama klub. Neymar dipastikan menjalani operasi lutut setelah membantu Santos memastikan diri bertahan di Liga Utama Brazil. Penyerang 33 tahun itu tampil meski mengalami cedera saat Santos menang 3-0 atas Cruzeiro. Dilaporkan oleh Reuters, Neymar mengaku memaksakan diri demi membantu klub masa kecilnya. Ia menegaskan membutuhkan istirahat sebelum menjalani operasi. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap kemungkinan kembalinya dia bersama tim nasional di FIFA World Cup 2026 karena belum ada rincian kapan ia bisa fit kembali. Manchester United dilaporkan berpeluang menerima pemasukan besar dari penjualan Mason Greenwood. Media Spanyol Vistajas menyebut klub Liga Pro Saudi, Neom Sport Club, menyiapkan tawaran sekitar 100 juta euro untuk penyerang Marseille tersebut. Dari nilai itu, MU bisa mendapatkan sekitar 50 juta euro berkat hasil klausul 50% penjualan yang dimasukkan saat melepas Greenwood pada 2024. Greenwood tampil menonjol di bawah Roberto De Zerbi musim ini dengan catatan 10 gol dan 4 assist dari 14 laga Ligue 1. Bek Paris Saint-Germain Lucas Hernandez dijatuhi larangan tampil sebanyak 3 pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Tottenham. Keputusan ini dilaporkan oleh media Prancis Le Parisien yang menyebut hukuman diberikan setelah Hernandez dinilai melakukan pelanggaran siku terhadap Xavi Simons. Sanksi tersebut membuat Hernandez dipastikan absen saat PSG bertemu Athletic Bilbao pada Rabu, serta laga berikutnya melawan Sporting CP dan Newcastle. Galatasaray disebut sedang mempertimbangkan penyerang Atalanta Ademola Lookman sebagai target utama pada bursa Januari mendatang. Laporan jurnalis transfer Italia Nicolo Schira menyebut Lookman masuk dalam daftar prioritas klub Turki tersebut untuk memperkuat lini depan. Minat dari Liga Turki bukan hal baru. Schira menegaskan bahwa Galatasaray dan Fenerbahce sudah memantau Lookman sejak musim panas. Meski ketertarikan semakin kuat, Atalanta masih belum membuka negosiasi dan diprediksi baru mengevaluasi beberapa pekan ke depan. Winger Chelsea Mykhailo Mudryk berpeluang kembali bermain pada Januari 2026 setelah hampir 1 tahun absen karena skorsing doping. Laporan Foot Mercato menyebutkan bahwa hukuman pemain berusia 24 tahun itu bisa dicabut mulai 17 Januari, sehingga ia masih bisa tampil sebelum musim berakhir. Situasi ini langsung menarik perhatian Sevilla yang tengah membutuhkan tambahan daya serang dan telah melakukan langkah awal untuk kemungkinan peminjaman.
Selain itu, Strasbourg juga mengamati perkembangan kasusnya meski mereka hanya bisa mempertimbangkan opsi permanen atau pertukaran pemain. Bek Barcelona Ronald Araujo disebut bisa saja tidak bermain lagi untuk klub setelah mengalami masalah mental yang semakin serius. Kop yang melaporkan bahwa kondisi emosional Araujo memburuk setelah kartu merahnya saat laga kontra Chelsea. Laporan tersebut menyebut Araujo sangat terpukul oleh kesalahan yang berujung 3 gol lawan, ditambah tekanan dari kritik supporter. Presiden klub Joan Laporta meminta publik menunjukkan dukungan penuh. Pelatihan si Flick juga belum memasukkannya dalam 2 laga terakhir. Kylian Mbappe mengalami retak jari saat Real Madrid menghadapi Celta Vigo pada laga La Liga. Radio Spanyol Kop melaporkan bahwa cedera itu terjadi di babak pertama. Namun penyerang Prancis tersebut tetap bermain hingga pertandingan berakhir. Meski mengalami cedera, Mbappe diperkirakan tetap bisa tampil pada laga Liga Champions melawan Manchester City Rabu mendatang. Dalam pertandingan melawan Celta, Mbappe tidak mencetak gol dan Real Madrid takluk 0-2 di Santiago Bernabeu. Real Madrid memastikan Eder Militao harus menepi hingga 4 bulan setelah mengalami cedera hamstring pada laga La Liga melawan Celta Vigo. Bek asal Brazil itu mengalami masalah pada menit ke-21 dan tidak mampu berjalan keluar lapangan tanpa bantuan tim medis. Melalui keterangan resmi klub, Militao didiagnosis mengalami robekan pada otot bicep femoris kiri hingga melibatkan tendon proksimal. Madrid menyebut proses pemulihan akan dipantau secara berkala dan perkembangan kondisinya akan diumumkan sesuai hasil evaluasi medis lanjutan. Endrick dikabarkan hampir menyelesaikan kepindahannya ke Lyon dengan status pinjaman selama 6 bulan. Laporan ESPN menyebut kontrak sang penyerang muda Brazil akan ditandatangani antara Natal dan Tahun Baru. Ia dijadwalkan tiba di Prancis pada 1 Januari dan dipersiapkan untuk tampil setelah laga Ligue 1 kontra Monaco pada 3 Januari. Kesepakatan ini tidak disertai opsi pembelian dengan Lyon dan Real Madrid berbagi pembayaran gaji. Pinjaman ini diharapkan membantu peluangnya masuk tim Brazil menuju Piala Dunia 2026. Xabi Alonso dikabarkan berada di ambang pemecatan setelah serangkaian hasil buruk Real Madrid. Laporan Mundo Deportivo menyebut bahwa pihak klub memberi batas waktu hingga Rabu bagi Alonso untuk menunjukkan perubahan nyata, termasuk saat menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu. Kekalahan akan membuat manajemen mengambil keputusan tegas dan menghentikan kerjasama dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Situasi ini semakin rumit setelah mereka tertinggal 4 poin dari Barcelona di La Liga. Perkembangan baru muncul terkait masa depan Xabi Alonso di Real Madrid. Presiden klub Florentino Perez dikabarkan mulai turun tangan mencari pelatih baru. Laporan ESPN yang disampaikan jurnalis Rodra menyebut bahwa nama Alvaro Arbeloa menjadi opsi paling masuk akal. Meski kemungkinan kejutan tetap terbuka, situasi ruang ganti disebut tidak sepenuhnya harmonis. Dengan sebagian pemain menilai Alonso gagal memaksimalkan tim, sementara lainnya merasa bertanggung jawab atas penampilan buruk. Brighton dilaporkan siap melepas Carlos Baleba pada bursa musim panas 2026 dengan nilai sekitar 80 juta euro. Gelandang berusia 21 tahun itu masih memiliki kontrak 3 tahun. Namun Brighton bersedia mempertimbangkan penjualan jika ada tawaran sesuai nilai tersebut. Menurut laporan Sky Jerman, Bayern Munchen tertarik karena masa depan Leon Goretzka belum pasti. Tetapi pihak internal klub menilai harga Baleba terlalu tinggi. Di sisi lain, Manchester United disebut sebagai pilihan pribadi sang pemain. Bournemouth berusaha mempertahankan Antoine Semenyo setidaknya sampai akhir musim. Meski beberapa klub papan atas Liga Inggris mulai memantau situasinya menjelang bursa Januari. BBC melaporkan bahwa pemain asal Ghana berusia 25 tahun ini baru menandatangani kontrak baru pada 1 Juli yang memuat klausul pelepasan. Salah satu klausul tersebut memungkinkan Semenyo pergi dengan nilai 65 juta pound sterling sebelum 10 Januari. Bournemouth lebih memilih skenario mempertahankan sang penyerang sampai musim selesai atau menyepakati kepindahan untuk musim panas 2026. Pelatih Liverpool Arne Slot memastikan 2 pemain penting, Federico Chiesa dan Cody Gakpo, absen dalam laga Liga Champions melawan Inter. Dalam konferensi pers yang dirilis situs resmi klub, Slot menyebut Chiesa tidak ikut terbang ke Italia karena sakit dan masih dipantau kemungkinan pemulihan cepat meski peluangnya sangat kecil. Sementara itu, Gakpo mengalami cedera saat menghadapi Leeds dan diperkirakan menepi selama beberapa pekan.
Liverpool telah mengumumkan skuad 19 pemain yang berangkat ke Milan pada Senin melalui laman resmi Liverpool FC. Liverpool dikabarkan tetap berkomitmen mempertahankan Mohamed Salah hingga kontraknya berakhir pada 2027. Menurut laporan terbaru dari The Athletic, klub tidak berniat menjual penyerang 33 tahun itu ataupun mencari pengganti pada bursa Januari mendatang. Keputusan tidak memasukkan Salah ke skuad Liga Champions saat melawan Inter Milan disebut sebagai langkah situasional, bukan masalah disiplin. The Athletic meyakini kondisi saat ini masih bisa diperbaiki. Klub juga menilai kontribusi besar Salah musim lalu tetap menjadi standar utama dalam proyek Arne Slot. Manchester United mengonfirmasi bahwa Jonny Evans mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Head of Loans and Pathways hanya 6 bulan setelah menerima tugas tersebut. Informasi ini disampaikan oleh media terpercaya Inggris, Training Ground. Evans memutuskan mundur untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Keputusan tersebut bersifat baik-baik dan ia direncanakan mengambil jeda sebelum menentukan langkah berikutnya. United kini mulai mencari pengganti untuk posisi penting ini yang bertugas mengatur pemain akademi serta pinjaman. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko dilaporkan telah kembali menjalani latihan individu di lapangan. Informasi ini disampaikan akun terpercaya pengamat United, Century Devils, yang menyebut pemain 22 tahun itu sudah melakukan latihan bola dengan pendamping pelatih. Sesko sebelumnya ditarik keluar saat menghadapi Tottenham Hotspur karena dinilai tidak bugar secara fisik. Laporan tersebut juga menyebut staf medis puas dengan perkembangan pemulihan Sesko. Kehadirannya kembali di skuad utama diyakini akan memberi dorongan positif bagi tim asuhan Ruben Amorim. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.